Lanjut ya kita bahas, katanya Squid Game ini memang berasal dari kisah nyata yang terjadi di Korea Selatan ya sahabat style. Jadi katanya nih ya, pada tahun 192 ada seorang anak yang namanya Chung. Dia tuh ibaratnya tuh kayak orang menengah ke bawah gitu kan. Tapi dia tuh anak yang makmur, dalam artian dia tidak punya saudara, dia tuh adalah anak tunggal yang benar-benar dibesarkan sungguh-sungguh oleh orang tuanya. Jadi Chung ini singkat cerita dia tuh main gitu sampai sore, sampai diajak sama orang asing. Makanya kalian jangan berbicara sama orang asing ya. Diajak bicara sama orang asing, akhirnya dia dijajanin di supermarket gitu kan. Dan Chung ini seneng kan ketika dia lagi makan ditinggalin sama orang asing tersebut, sehingga dia tuh merasa bingung gitu, pulang gimana nggak tahu jalan gitu kan, nggak pulang gimana gitu kan. Akhirnya adalah dua orang polisi yang nyamperin si Chung gitu kan ceritanya. Ini Hana dapat sumber dari YouTube-nya podcastnya Ewing HD ya, yang judulnya tuh kisah nyata mengerikan di balik Squid Game. Jadi pokoknya singkat cerita si Chung ini ketemu polisi, tapi dia tuh malah dibawa ke suatu tempat yang dimana tuh kayak sebuah bangsal yang ternyata itu tuh adalah sebuah pabrik atau misalnya tempat penampungan sosial gitu kan, yang kalau misalnya dalam izin secara legalnya tuh disebutnya tuh tempat penampungan sosial untuk memberdayakan masyarakat homeless, masyarakat kurang mampu, biar mereka tuh masuk ke sana tuh dibekali dengan skill-skill yang bisa menunjang kehidupan mereka di masyarakat. Jadi mereka ketika keluar dari sana diharapkan gitu kan, orang-orang yang masuk ke tempat itu yang disebutnya tuh brother home ya, panjang lah pokoknya kita sebut aja brother home. Ke tempat brother home itu mereka keluar dari sana tuh bisa produktif gitu, bisa kerja di pabrik kah, bisa menjadi wira swasta, bisa jadi teknisi bangunan dan lain sebagainya gitu kan. Tapi di luar itu gitu kan, ternyata si Brother Home ini adalah memang panti sosial, bukan panti sosial ya, kayak rumah sosial gitu kan, yang memang didirikan dan dibiayai langsung oleh pemerintah saat itu ya. Bahkan presidennya juga mengizinkan. Jadi ini kisah nyata yang bikin merinding ya. Jadi tujuannya tuh apa? Ingin membersihkan Korea Selatan dari masyarakat yang enak dilihat dari cek orang Indonesia ama gitu kan ya, yang gak enak dilihat, biar mereka tuh dibekali skill dan bisa tampil dalam dunia sosial dengan visual lebih baik gitu ya sahabat style. Tapi ternyata gitu kan alih-alih memberdayakan masyarakat, ini tuh Brother Home itu lebih mirip ke ini ya, penjara gitu ya. Penjara dan kerja paksa gitu kan, penjajahan oleh bangsa sendiri gitu kan. Jadi mereka tuh dimasukin ke sana tuh untuk bekerja di pabrik, contohnya kayak pabrik kayu, pabrik tenun benang gitu kan, pabrik pembuatan alat masak, pensil dan lain sebagainya. Dan nggak tanggung-tanggung ya, yang masuk ke Brother Home itu bukan hanya orang-orang dewasa, tapi orang lansia gitu kan, disabilitas, anak kecil bahkan yang berumur 5 tahun aja udah masuk ke situ kan. Dan semua settingannya tuh percis seperti yang digambarkan dalam film Squid Game. Dari mulai bajunya cuman beda warna. Kalau misalnya di Squid Game kan bajunya tuh warna hijau ya, tapi kalau misalnya di Brother Home itu warnanya tuh biru sahabat style. Terus kalau misalnya di Squid Game itu kasurnya tuh bertumpuk-tumpuk sampai 5 tingkat. Kalau di Brother Home tuh cuma sampai 2, tapi banyak. Dan memang situasinya seperti penjara, banyak gedung dan lain sebagainya gitu. Terus Brother Home ini bukan yang kayak di film Squid Game gitu kan, lomba bertahan hidup gitu, taruhan nyawa untuk bermain permainan anak-anak, enggak. Tapi kalau misalnya di Brother Home ini memang orang-orang tuh disuruh kerja paksa di pabrik-pabrik yang sudah Hana sebutkan tanpa bayaran, dan mereka tuh dicuci otak di semacam rumah ibadah, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah ibadah dan balasannya tuh akan nanti sama Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Dan di sana juga memang terjadi beberapa penyiksaan yang seperti dirangkum dalam filmnya ya.
Cuman bukan karena mereka kalah bermain, tapi karena misalnya mereka ketiduran ketika sedang kajian di rumah ibadah. Terus kalau misalnya mereka tidak mencapai target harian untuk pekerjaan mereka gitu kan. Terus kalau misalnya mereka berusaha kabur gitu dan lain sebagainya. Dan di Brother Home ini juga terdapat suatu tempat atau gedung di mana menampung para zombie. Para zombie ini adalah orang-orang yang sudah kayak stres tinggal di situ tuh dan hilang akal ya, sampai mungkin capek banget, dan mereka merindukan tempat tinggalnya mereka yang dulu gitu. Jadi di dalam suatu gedung itu mereka memang dijadikan sebagai seperti zombie ya. Mereka disuntik dari suatu cairan yang bikin mereka tuh tertidur selama 1 minggu. Terus kalau misalnya ada yang masih bikin ulah gitu, mereka akan dibawa ke suatu tempat yang entah di mana dan mereka tidak akan pernah terlihat lagi. Dan ini juga berlaku bagi para pekerja yang ini ya, yang malas gitu kan. Kalau misalnya mereka terlihat lemah dan mereka juga akan dieliminasi. Entah seperti apa, mungkin dipulangkan ke tempat asalnya atau misalnya you know what I mean lah. Hal yang mengerikan. Dan di tempat ini juga tidak terlepas dari yang namanya pelecehan ya, kasus pelecehan baik laki-laki atau perempuan. Dan ini sangat-sangat disebut tempat yang paling mengerikan dan diisi juga bukan oleh orang-orang narapidana, bukan orang-orang jahat, bukan orang-orang bermasalah, tapi orang random aja yang homeless gitu, atau misalnya ada orang yang kebetulan lagi sial aja gitu bisa nimbrung di situ gitu kan, tiba-tiba keculik. Dan kok bisa gitu, kalau misalnya kalian bertanya kok bisa ada orang yang masuk ke situ, jadi jawabannya adalah mereka memang dibawa oleh oknum aparat gitu kan, oknum aparat hukum gitu. Jadi si oknum aparat hukumnya itu memang dikasih target nih sama si pemerintah gitu kan, kalian tuh harus ngurung berapa orang gitu dalam 1 hari atau 1 bulan. Kalau misalnya kalian tidak mencapai target orang gitu yang masuk ke Brother Home, nanti kalian juga, mereka si polisinya juga bakal disiksa gitu kayak orang-orang di Brother Home gitu. Jadi daripada mereka dapat siksaan, ya udah mereka ngambil orang dari yang random gitu. Yang sialnya kalau misalnya ada orang yang bukan homeless masuk ke situ, ya itu memang sedang tidak beruntung aja. Cuman sedang tidak beruntungnya tuh bener-bener apes banget gitu ya. Jadi singkat cerita memang ini tuh dibiayai oleh pemerintah dan didirikan oleh orang kaya ya, orang kaya saat itu di Korea Selatan tahun 1982. Niatnya apa? Untuk membersihkan Korea dari masyarakat homeless, masyarakat yang tidak enak dilihat, biar nanti menghadapi Olimpiade Korea tahun 1988 gitu kan, Korea itu terlihat negara yang maju tanpa orang-orang yang seperti itu. Emang gengsinya ya Korea tuh ya, gengsinya tuh tinggi banget gitu, sampai manipulasi keadaan tuh sesadis itu ya, mengorbankan rakyat sendiri, ya nggak sih? Kita masih beruntung tinggal di Indonesia. Sahabat style masih dibebas luaskan gitu kan. Terus apa ya, dan alhamdulillahnya gitu kan, setelah, tapi Hana juga nggak ngerti ya kolerasinya sama Squid Game itu seperti apa, karena di film Squid Game memang terlihat bermain. Cuman di sini tidak disebutkan mereka tuh bermain, tapi kerja paksa aja gitu, tinggal di sana. Dan Hana juga tidak menemukan informasi ketika orang yang berhasil keluar dari sana tuh mereka kerja di mana atau seperti apa kehidupannya, juga tidak ada ya sahabat. Jadi mungkin mereka akan bekerja di sana seumur hidup atau seperti apa juga, itu terlalu mengerikan untuk dicari ya. Jadi tolong jangan dicari gitu. Tapi alhamdulillahnya ya 2 tahun apa 1 tahun sebelum penyelenggaraan Olimpiade gitu, seorang mayor di Korea itu tidak sengaja melihat, dia tuh lagi ke bukit gitu kan, ibaratnya lagi jalan-jalan entah lagi tugas gitu kan, melihat situasi dari Brother Home dari jauh gitu kan, dengan ada siksaannya, kerja paksa dan lain sebagainya, dan dia mencurigai dan dia laporan tuh sama atasannya. Pas sudah laporan sama atasannya, ternyata atasannya bilang ya udah sah, gak usah dipikirin gitu. Ibaratnya tuh kayak pemerintah tuh nutup-nutupin gitu. Bahkan ada beberapa pekerjaannya juga yang nggak tahu gitu, bahkan hal itu, si Brother Home itu ada gitu. Tapi akhirnya si mayor ini kekeh dan akhirnya
terkuak lah gitu kan semua kasusnya, dan semua sandera alhamdulillah dibebaskan gitu kan. Brother Home ditutup, pemilik dan serta jajarannya juga dihukum, tapi yang dihukum hanya pendirinya ya, si orang kaya itu gitu kan. Karena terus dan dakwaannya juga bukan karena mendirikan Brother Home, tapi dakwaannya itu karena korupsi aja, dan hukumannya hanya 2,5 tahun coy. Terus si mayor ini protes kan, kenapa hukumannya sebentar dan dakwaannya hanya korupsi aja gitu kan. Ya pemerintah juga bingung ya, kalau misalnya dibongkar besar-besaran, banyak yang kecatut gitu, banyak yang ketarik gitu. Jadi biar masyarakat gak terlalu heboh gitu. Jadi ya udahlah, kasusnya ya kasus korupsi aja dengan hukuman yang ringan. Lagian katanya beberapa jajaran pemerintah juga merasa berterima kasih sama si orang kaya ini sudah mendirikan Brother Home gitu kan. Jadi Korea terlihat lebih baik. Tapi ini sadis ya sahabat style. Jadi ini ya, Hana juga lihat foto-fotonya, ternyata memang Squid Game ini sangat-sangat mirip dengan Brother Home tahun 1982 kalau nggak salah ya. Dan ini 1986, sorry ya, dibongkarnya 1986, 1 sampai 2 tahun sebelum Olimpiade di Korea ya. Dan kalian bisa searching sendiri, ini seru dan bikin merinding sih ya menurut Hana. Press release-nya juga baru keluar sekitar 30 Desember 2024 ya, belum ada seminggu gitu. Ya kebanyakan seperti itu ya. Itu dia informasi untuk Squid Game pagi hari ini ya. Nanti mungkin ada informasi selanjutnya disampaikan di Soul Truck. We'll be back after this break. Thank you for listening.